Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang interaksi antara bakteri dan tumbuhan yang merugikan. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Joko Prastio, kemudian Sinta Wulandari, Khairunisa, Rahmadani, dan Anissa Azmi Rahman. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Rahmadani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara bakteri dengan tumbuhan. Di mana yang pertama yaitu interaksi mutualisme, yang merupakan interaksi yang saling menguntungkan antara bakteri dengan tumbuhan. Contohnya pada bakteri Rhizobium leguminosarum dan tanaman polong-polong. Bakteri ini merupakan berfungsi untuk menyuburkan tanah pada polong sehingga tanaman polong menjadi lebih subur. Dan bakteri ini akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan tersebut. Yang kedua yaitu komensalisme, yang merupakan interaksi yang bersifat netral. Yang ketiga yaitu paratisme, interaksi yang merugikan inang. Contohnya pada layu bakteri pada tanaman tomat oleh bakteri Rositonia solanacearum. Selanjutnya yaitu interaksi bakteri dengan tanaman dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu patogen yang virulen. Yang kedua yaitu inang yang rentan. Yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung atau sesuai. Selanjutnya yaitu mikroorganisme dan penyakit tanaman. Patogen yang menginfeksi tanaman harus mampu memperoleh cara nutrisi dari tanaman, menetralisasi reaksi pada tanaman. Mikroorganisme patogen masuk ke dalam jaringan tanaman dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kekuatan mekanis. Yang kedua yaitu senyawa kimia dari patogen. Yang ketiga yaitu penetrasi secara tidak langsung, yang dilakukan dengan cara melalui akar, lubang alami, dan permukaan tanaman tanpa lapisan kutin dan lapisan putin. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang proses infeksi bakteri terhadap tanaman inang. Nah, sebelum itu saya akan mengulas kembali bagaimana mekanisme dari patogen, khususnya bakteri ini dapat menginfeksi tanaman inang. Nah, jadi mekanisme yang pertama yaitu tahap inokulasi. Inokulasi merupakan suatu tahapan di mana kedatangan atau pemindahan patogen ke permukaan tanaman inang. Jadi tempat pemindahan patogen ini bisa di akar, batang, daun, dan juga pada bunga dan buah. Kemudian terjadi tahap yang kedua yaitu penetrasi. Apa itu penetrasi? Jadi penetrasi ini merupakan suatu proses masuknya patogen ke dalam tanaman inang. Jadi penetrasi ini ada yang penetrasi pasif dan juga ada yang penetrasi aktif. Kemudian mekanisme yang ketiga terjadinya infeksi. Nah, di infeksi inilah di mana patogen ini mulai mengambil nutrisi dari tanaman inang sehingga tanaman inang menimbulkan gejala. Kemudian terjadi perluasan dari gejala atau terjadinya perluasan dari infeksi ini. Nah, disebut dengan tahap kolonisasi. Kemudian terakhir tahap diseminasi atau penyebaran. Jadi penyebaran itu bisa dibantu oleh air, angin, dan juga serangga vektor. Kemudian kita masuk kepada proses infeksi bakteri ini terjadi melalui 3 tahap, di mana terjadinya kolonisasi bakteri pada permukaan akar, kemudian berlanjut pada infeksi bakteri di bagian korteks, dan infeksi pada sel parenkim dan diikuti penyebaran bakteri dalam pembuluh silem. Kemudian kita lanjut jadi dari interaksi mikroorganisme pada tanaman inang, tentunya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang interaksi yang merugikan. Nah, jadi salah satu contoh yang kami ambil yaitu penyakit
hawar daun bakteri pada padi yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae Partophore oryzae. Untuk gejala tanaman yang terserang oleh bakteri ini yaitu daun dari tanaman padi ini berwarna hijau kelabu, kemudian daunnya itu melipat dan menggulung. Untuk penyakit hawar daun bakteri ini juga sering disebut dengan penyakit daun kresek. Ini merupakan gambar yang kami dapatkan di lapangan tentang penyakit hawar daun padi. Bisa teman-teman lihat pada PPT yang telah kami sajikan. Ini contoh dari gejala tanaman padi yang terserang penyakit hawar. Nah, di sini daunnya berwarna hijau kelabu, kemudian daunnya juga menggulung dan seperti kresek. Kemudian kita lanjut pada salah satu contoh penyakit lainnya, yaitu penyakit blast pada padi. Penyakit blast ini disebabkan oleh bakteri Fricularia oryzae. Untuk gejalanya, yaitu adanya bercak berbentuk jorong dengan ujung runcing, kemudian berbentuk belah ketupat. Bercak ini berbentuk belah ketupat. Nah, pusatnya tuh berwarna kelabu atau keputihan dan tepinya tuh berwarna coklat atau coklat kemerahan. Nah, si bercak ini cenderung berkumpul pada pangkal helaian daun. Selanjutnya, layu bakteri pada tomat oleh Ralstonia solanacearum. Gejala yang ditimbulkannya yaitu penyakit layu bakteri pada tanaman tomat dapat ditinjau melalui akar, batang, dan tajuk tanaman. Gejala kelayuan terlihat pada bagian tajuk berupa daun dan pucuk tanaman. Daun terkulai atau menggulung ke bawah seperti tanaman dalam cengkaman kekeringan. Gejala pada akar dan batang berupa kerusakan pada berkas pengangkut yang ditunjukkan dengan warna kecoklatan. Kerusakan atau nekrosis pada akar dan batang dapat menyebar secara vertikal dan horizontal. Nekrosis yang menyebar horizontal pada berkas pengangkut terjadi melingkar pada batang. Pada persebaran vertikal, nekrosis terjadi sepanjang akar dan batang. Yang selanjutnya, kanker bakteri pada jeruk oleh Xanthomonas axonoploides Fitri. Gejalanya yaitu bercak putih pada bagian bawah daun dan berwarna hijau gelap. Biasanya berwarna kuning di sepanjang tepinya. Bagian tengah berbentuk gabus berwarna coklat. Penyakit terjadi pada bagian atas dan bawah daun. Pada buah ditandai dengan gejala serupa dengan di daun, tetapi bagian tapi tidak berwarna kuning. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi layu bakteri pada tanaman tomat yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Baiklah, penyakit ini banyak menyerang tanaman di Indonesia, terutamanya yaitu pada tanaman tomat. Lalu lanjut kepada gejala oleh penyakit ini, yaitu gejala kelayuan yang terlihat pada bagian tajuk yang berupa daun dan pucuk pada tanaman. Pada daun tersebut akan terlihat terkulai atau menggulung ke bawah seperti pada tanaman dalam cengkaman kekeringan. Selanjutnya pada bagian akar dan batang itu dapat menyebar secara vertikal dan horizontal. Baiklah, sekarang kita masuk kepada kanker bakteri pada jeruk oleh Xanthomonas axonoploides Fitri. Penyakit utama ini disebabkan oleh bakteri pada jeruk di dunia. Lalu gejalanya yaitu terdapat bercak putih pada bagian bawah daun dan berwarna hijau gelap. Biasanya itu berwarna kuning di sepanjang tepinya. Selanjutnya pada bagian tengah berbentuk gabus berwarna coklat. Penyakit ini terjadi pada bagian atas dan bawah daun. Lalu pada buah ditandai dengan gejala serupa dengan di daun, tetapi bagian tepi tidak berwarna kuning. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu penyakit busuk bulir pada padi oleh bakteri Burkholderia glumae. Gejalanya yaitu penyakit ditandai dengan malai membentang ke atas karena biji tidak terisi penuh. Ranting malai tegak berwarna hijau dengan tulang cabang berwarna hijau dan gradasi warna pada bulir.
Kemudian yaitu penyakit layu pada tanaman cabai oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Gejalanya yaitu pada gejala awal serangan bakteri ini terdapat bagian tanaman yang tiba-tiba menjadi layu. Kemudian gejala yang terjadi pada akar tanaman relatif sama dengan serangan jamur Fusarium oxysporum, yaitu akar menjadi busuk dan berwarna kecoklatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.